Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Banyak Dimensi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Rumah Tua Peninggalan Belanda. Pastinya cerita ini ditulis oleh Sinta Dihari. Sebelum memasuki ceritanya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah mengklik subscribe dan mengklik like-nya. Oh ya, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezeki kalian. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Bau anjir darah dan daging busuk sangat menyengat di hidung. Sangat mengganggu tidur malam itu. Bangkai tikus ini benar-benar sangat mengganggu pikiranku. Malam itu juga sudah larut. Aku sendirian di kamar karena suamiku pergi bekerja. Sedangkan anak-anakku tidur di kamarnya masing-masing. Rumah mewah yang aku tempati bersama anak-anakku baru saja direnovasi. Dan malam itu kami baru saja pindah. Meskipun terkesan mewah, aku sendiri juga bingung kenapa letak rumah kami sangat jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Bisa dikatakan lokasi rumah kami berada di paling ujung dekat hutan. Bahkan bisa dikatakan sudah masuk di pinggiran hutan. Sebelum kami pindah, aku sempat mendengar rumor bahwa rumah yang kami tempati ini adalah rumah hantu peninggalan Belanda. Begitulah kata orang-orang sekitar menamainya. Sebuah rumah mewah yang baru saja suamiku beli dari pengusaha perminyakan asal Belanda. Pengusaha itu sebetulnya enggan untuk menjual rumah tersebut, dikarenakan rumah itu adalah peninggalan buyutnya. Karena pengusaha itu harus kembali ke negaranya, rumah tersebut terpaksa dijual. Sebetulnya tidak dijual, hanya dititipkan saja awalnya. Karena anak-anak kami suka, akhirnya suamiku Mas Arif membelinya. William nama pengusaha minyak itu. William adalah relasi kerja Mas Arif. Karena ada satu urusan, Mas Arif harus membantu relasinya menyangkut pekerjaan hingga Mas Arif ikut William ke Belanda. Awal-awalnya aku dan anak-anakku nyaman-nyaman saja tinggal di rumah besar tersebut, hingga terjadi sesuatu yang membuat kami ketakutan setengah mati. Suamiku Mas Arif membeli rumah dari orang pengusaha minyak asal Belanda. Memang, suamiku juga mendapatkan harga yang terbaik, meskipun harus merenovasi ulang. Bangunan yang konon katanya berdiri pada abad 18 tersebut masihlah layak huni. Bahkan masih banyak juga peninggalan barang-barang tua di dalamnya yang mungkin bernilai tinggi jika kami jual atau dilelangkan. Seperti jam dinding, lemari, meja kursi, tempat tidur, dan bahkan ada beberapa senapan panjang dan juga pistol tua dengan ukiran yang mewah di zamannya. Setelah selesai renovasi, kami tinggal di rumah tersebut pada tahun 2001. Kami pindah secara khusus dari Jakarta ke Samarinda untuk menempati rumah tersebut. Anak-anak juga tidak keberatan kami pindah. Kebetulan sekali, mereka juga sangat senang berada di Samarinda, apalagi setelah melihat rumah baru kami. Namun aku sudah memiliki firasat yang buruk terhadap rumah tersebut. Meskipun hanya dugaan-dugaan saja, pikiranku saat itu, rumah yang baru kami tepati adalah rumah tua yang dibangun pada tahun 1880. Meskipun sudah banyak perombakan dan bangunan aslinya sudah banyak yang dirubah, tetap saja
Saya memiliki firasat bahwa rumah tersebut ada penghuninya. Tentu, aku tidak mengatakan pada Mas Arif tentang dugaanku tersebut. Aku pun juga berharap dugaanku salah. Setelah kami melihat suasana rumah yang ingin kami tempati, dugaanku tersebut sirna. Sebab yang dikatakan Mas Arif bahwa kami akan menempati rumah tua tidak seperti yang aku pikirkan. Pikirku sebelumnya rumah tua yang ada dalam bayanganku adalah rumah yang seram. Apalagi jalan yang kami lalui menuju rumah tersebut juga sangat mendominasi sesuai pikiranku. Akan tetapi rumah yang aku lihat saat itu adalah rumah mewah, dan seluruhnya sudah dirombak menjadi rumah mewah pada umumnya. Hanya saja bagian dalamnya memang masih tersimpan beberapa perabotan atau barang-barang yang aku sendiri tidak tahu berapa lama ada di situ. Mas Arif saja tidak membuangnya. Selain masih utuh, suatu saat bisa bernilai tinggi. Sayang jika dibuang. Di depan rumah berdiri sebuah pohon beringin yang katanya sudah berumur ratusan tahun. Yang konon, pohon beringin itu berumur 800 tahun. Konon para pekerja yang merenovasi rumah tidak mau diperintahkan untuk menebangnya. Mereka beralasan tidak memiliki alat yang memadai. Tetapi baguslah, tidak jadi tebang. Aku pribadi suka pohon besar tersebut. Selain terlihat asri, di sekeliling pohon besar itu ditumbuhi rumput-rumput yang hijau dan indah. Rasanya ingin langsung rebahan di bawah pohon beringin besar tersebut. Hari pertama kami tinggal di rumah tersebut, kami nyaman-nyaman saja. Dan malam itu kami mengadakan syukuran dan selamatan untuk rumah baru. Karena aku sendiri masih percaya ada Jawa untuk melakukan selamatan jika menempati rumah baru. Karena orang tuaku semuanya asli Jawa, kami mengundang beberapa warga sekitar untuk menghadiri acara selamatan rumah kami dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Semua warga yang hadir mendoakan. Begitu juga anak-anak yatim yang kami undang mendoakan supaya kami diberikan kebaikan, kenyamanan, dan lindungan Tuhan. Alhamdulillah, beberapa hari kami menempati rumah tersebut. Tidak terjadi apa-apa, seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa orang yang pernah saya jumpai beberapa waktu sebelumnya. Katanya, rumah yang kami tempati sebelumnya adalah bangunan yang sangat tua sekali. Ya, itu aku pun tahu. Tapi konon rumah tersebut sangatlah angker. Beberapa orang yang saya temui selalu mengatakan hal yang sama, bahwa rumah yang kami tempati angker. Konon warga sering melihat tentara berseragam biru dengan senapan berbaring di halaman rumah. Dan ada pula yang mengatakan ada sosok tinggi besar berwarna hijau sedang tidur di bawah pohon beringin. Dan masih banyak cerita seram yang warga ceritakan. Tapi apa yang orang-orang katakan tersebut tidak aku pikirkan. Nyatanya kami baik-baik saja tinggal di sana. Tapi setelah 1 bulan lebih, aku merasakan kejanggalan. Meskipun bisa jadi itu sebab kelalaian kami atau bagaimana. Contoh saja, ketika aku buat teh, aku yakin sudah ada sendok teh di gelasnya. Tetapi tiba-tiba tidak ada. Suara berisik di dapur juga mulai sering aku dengar. Meskipun aku berpikir mungkin itu pembantu kami atau anak-anak, tetapi saja ada sesuatu yang janggal. Dan semakin lama semakin tambah membuat aku merasa takut. Saat itu genap 40 hari kami tinggal di rumah baru kami. Kejadian aneh mulai sering aku alami. Begitu juga bibi yang membantu kami di rumah.
Kami masih tidak ingin bicara satu sama lain mengenai hal aneh yang kami alami. Awalnya, aku sendiri berpikir semua itu tidak ada hubungannya dengan makhluk lain. Hanya berpikir positif bahwa kejanggalan yang kami alami hanyalah keteledoran kami. Namun malam itu, pas 40 harinya, kami tinggal di rumah baru kami. Malam itu seperti biasa, aku terbangun ingin buang air kecil. Di luar rumah terdengar suara berisik, orang yang sedang berlatih dan berbaris. Sorakan dan hentakan suara sepatu terdengar jelas. Sebelum aku buang air kecil, aku menengok lewat jendela kamar karena penasaran, tetapi tidak melihat siapapun di luar. Aku hanya beranggapan bahwa aku berhalusinasi saja karena aku baru bangun tidur. Jadi tidak perlu memikirkan suara itu, dan pergi menuju kamar mandi dekat dapur dan dekat kamar bibi juga. Sebetulnya ruanganku ada kamar mandi dalam, tetapi masih belum bisa digunakan karena belum selesai dikerjakan. Sampai di kamar mandi terdengar suara air mengalir dari keran. Aku pikir bibi sedang di kamar mandi. "Bi, kamu ada di dalam?" Hening. Aku mencoba membuka pintu kamar mandi, juga terkunci. Karena tidak bisa menunggu, aku pergi ke kamar mandi di lantai atas, sembari melihat anak-anakku yang tertidur pulas. Setelah buang air kecil, aku segera kembali ke kamar. Sampai di lantai bawah, bibi keluar dari kamarnya. "Bi, air kamar mandi tidak dimatiin," kataku yang tiba-tiba mengagetkan bibi. Nyonya," kaget saya. Saya kira malah nyonya yang ada di kamar mandi. Dari tadi bibi nungguin, keburu kebelet," jawab bibi. Aku lalu menghampiri kamar mandi dan mencoba membukanya. Tadinya aku yakin kamar mandi terkunci dan tidak bisa dibuka, tapi tiba-tiba saja kamar mandi terbuka setelah aku putar gagang pintunya. Sambil melihat-lihat pintu kamar mandi memastikan tidak ada yang rusak. Air kamar mandi sudah penuh dan tumpah. Lalu segera aku matikan. Aku cuma berpikir, pasti bibi yang tadinya lupa mematikan keran. Tapi sudahlah, tidak aku pikirkan tentang itu, dan kembali ke kamar dan lanjut tidur. Alih-alih ingin berlanjut tidur, tetapi aku tidak bisa kembali tidur. Suara berisik itu muncul lagi, seperti sekumpulan prajurit yang sedang baris berbaris. Aku tengok dari jendela kamar, tidak terlihat seorang pun, hanya pohon beringin besar yang kokoh bersinar terkena cahaya bulan. Semakin lama aku memandang pohon beringin itu, semakin membuatku merinding. Sebab yang aku lihat, pohon itu menyerupai sosok makhluk hijau besar, sedang menyeringai menatap ke arahku. Aku usap kedua mataku, yang aku lihat hanyalah pohon besar. Aku berasumsi bahwa aku lelah. Kemudian aku paksakan untuk tidur. Tak lama kemudian, aku mendengar suara teriakan bibi dan bergegas bangun menghampirinya. Aku buka pintu kamarnya dan tidak dikunci. Bibi sedang memegangi lehernya, seperti sedang dicekik. Bi, kamu kenapa?" Aku panik melihat bibi melotot dan tidak bersuara memandang sesuatu dengan ketakutan. Aku berusaha menenangkan bibi, dan tidak lama kemudian bibi bisa bersuara. "Nyonya, saya dicekik oleh orang dengan pakaian biru. Mukanya pucat. Tadi ada di sini, Nyonya."
kata Bibi ketakutan sambil menangis. Aku mulai khawatir dan buru-buru ke kamar anak-anak, diikuti Bibi dari belakang. Prak! Dengan sangat kencang, pintu menuju lantai atas tertutup. Aku mencoba mendobrak dan memanggil anak-anakku, karena pintu tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Satu-satunya lewat tangga besi di samping rumah untuk naik ke lantai atas. Aku ambil kuncinya lalu keluar dari rumah. Ketika aku membuka pintu rumah, tiba-tiba badanku kaku, tidak bisa bergerak. Bibi yang berada di belakangku tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Di depanku agak ke kiri, dekat pohon beringin besar, ada sekitar 10-an orang berbaju biru sedang berbaris menengok ke arahku dengan wajahnya yang pucat. Lalu ada satu orang berbaju hitam dengan topi hijau menghampiriku. Mukanya gelap, tidak terlihat. Semakin dia mendekat, aku semakin susah untuk bernafas, hingga aku pun tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhku kaku, merinding dengan hebat. Sebelum aku jatuh pingsan, aku ingat betul saat itu. Rasanya aku seperti sadar. Saat aku pingsan, aku berada di sebuah ruangan yang lembab dan berdebu. Ada cahaya kecil masuk dari lubang ventilasi udara yang sudah berlumut. Ruang itu cukup lebar dengan penerangan lampu neon yang berkedip-kedip karena sudah berumur. Di ruang yang luas itu, ada banyak sekali barang yang ditutupi dengan kain goni. Aku tidak sempat melihat apa di balik karung-karung tersebut, sebab aku melihat Silva dan Silvi, anak-anakku, tertidur di ranjang tua dekat tumpukan kain goni tersebut. Aku langsung menghampiri mereka dan membangunkannya, tapi aku tidak bisa menyentuh anak-anakku. Aku mulai panik dan mencari jalan keluar, tapi tidak ada jalan keluar. Hanya ventilasi kecil yang sudah berlumut. Aku teriak sekencangnya lewat lubang ventilasi tersebut. Cukup lama, namun tidak ada respon apapun, hingga aku mendengar suara memanggil namaku. Ibu, ibu, bangun bu. Aku tidak tahu posisiku saat itu, bermimpi atau dalam keadaan nyata. Tapi seketika aku terbangun dan berteriak setelah air tumpah di sekitar mukaku. Tenang, tenang bu, ibu tadi pingsan. Diminum dulu airnya, kata seorang laki-laki parubaya yang tidak aku kenal. Sepertinya orang tersebut hendak ke kebun. Kemudian aku minum airnya dan duduk di kursi. Lalu laki-laki itu menanyakan kepadaku, kenapa aku dan Bibi bisa pingsan di luar rumah. Aku lalu menjelaskan dengan menangis dan gemetar apa yang sudah kami alami malam itu. Yang sabar ya bu, seperti setiap rumah itu pasti ada penghuninya bu. Mungkin saja itu semua hanyalah perkenalan saja. Hari-hari berikutnya mungkin tidak terjadi hal yang serupa. Hibur laki-laki parubaya tersebut yang bernama Sadrun. Beberapa saat kami berbincang, tiba-tiba saya teringat anak-anakku. Bi, Silva Silvi di mana? Kataku yang langsung bergegas ke kamar mereka. Mereka masih tidur bu, jawab Bibi. Aku cukup lega melihat Silva dan Silvi terlihat baik-baik saja. Setelah mencium mereka, saya kembali menemui Pak Sadrun. Kami berbincang cukup lama. Dari pertama kali Pak Sadrun menemukanku pingsan pukul 6 pagi hingga sore pukul 3. Banyak hal yang kami bicarakan mengenai rumah yang saya tinggali dan seorang pemburu hantu
Aku beli waktunya Pak Sadrun saat itu, meskipun beliau sempat menolak saat aku beri uang. Kata Pak Sadrun, yang merupakan penghuni yang lumayan lama di daerah tersebut. Rumah yang aku tinggali memang sudah lama kosong sejak pertama kali Pak Sadrun tinggal di desa tersebut tahun 1980-an. Dan konon tidak ada yang berani melintas di depan rumah saat hari sudah selepas maghrib. Katanya orang-orang seringkali mendapati penampakan sosok raksasa hijau besar yang sering melempari tanah kerikil. Bahkan jika wanita yang ditemuinya, sosok hijau tersebut akan menunjukkan kemaluannya yang besar. Aku antara percaya dan tidak. Mungkin jika benar sosok hijau itu ada, jelas dia tidak mengganggu kami. Yang menjadi masalah adalah para tentara yang membuatku pingsan. Sore itu setelah Pak Sadrun pulang, aku memutuskan untuk pergi ke hotel sementara waktu. Tetapi Silva dan Silvi menolak dan ingin tetap di rumah. Anak-anakku juga terlihat sedikit pucat. Mungkin mereka kurang tidur semalam. Aku pun akhirnya beranikan diri untuk tetap tinggal di rumah. Bibi tidur sekamar denganku. Pukul 7 malam, Bibi membuat makanan. Setelah semuanya selesai, Bibi aku suruh panggil anak-anak untuk turun makan malam. Tapi kata Bibi, mereka belum mau makan. Akhirnya aku sendiri yang membujuk Silva dan Silvi untuk makan. Silva, Silvi, makan yuk. Nanti, jawab mereka singkat. Sudah malam sayang, nanti kelamaan, dingin tidak enak loh. Iya, nanti, jawab mereka sedikit kesal.